Bismillah, kita karena sudah jam 2 teman-teman ya, kita mulai aja acara sharing sessionnya siang hari ini. Nah, mohon maaf ada sedikit ini ya. Sebelumnya saya akan bacakan tata tertib di kelas digital marketing ini teman-teman ya. Peserta diharapkan bisa hadir tepat waktu, bisa menonaktifkan audio selama pemateri nanti menyampaikan materi, dilarang memotret atau screenshot materi, dilarang menyebarluaskan materi keluar dari WhatsApp peserta, mengganti nama Zoom masing-masing dengan format nama, asal CH, dan batch-nya batch berapa. Itu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya mulai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas teman-teman? Jelas, Alhamdulillah. Selamat siang teman-teman Hexagonia. Senang sekali saya Syahrinda Rahma selaku moderator untuk acara sharing session pada hari ini bisa menyambut teman-teman Hexagonia semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman, sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Nah, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar meningkatkan kualitas diri dan juga bisa menjadi lebih produktif pastinya ya. Kegiatan sharing session hari ini adalah rangkaian acara dari Project Passion CH3 Benar, di mana kami fokus pada digital marketing. Kenapa digital marketing? Karena dengan digital marketing ini kita akan bisa mengetahui arah dan tujuan bisnis kita ke depannya seperti apa, lebih mudah untuk mendapatkan konsumen dan juga bisa meningkatkan penjualan pastinya. Materi siang hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan ya, di CH3 Bener ini ada siapa aja sih gitu ya. CH3 Bener ini terdiri dari 9 member. Ada Mbak Sari Sakinah Jaya selaku CH leader kami. Ada Mbak Diah, ada Mbak Rosanti, ada Mbak Melati, ada Teh Nuri, ada Mbak Mutia, ada Mbak Nuke, dan juga saya. Jadi kita bersembilan teman-teman ya di sini. Semuanya berfokus, bukan berfokus sih, jadi kayak passionnya ke marketing, seperti itu, bisnis dan marketing. Nah, materi yang akan dibahas pada siang hari ini adalah tentang konsumen psikologi dan juga tentang copywriting. Untuk sesi pertama, akan ada Mbak Rosanti yang akan menyampaikan tentang customer psychology. Kemudian di sesi kedua akan ada Mbak Melati yang akan menyampaikan tentang materi copywriting dan durasi waktunya masing-masing pemateri ada 30 menit ya, teman-teman. Setelah itu di akhir sesi nanti akan ada tanya jawab. Di setiap sesi juga akan ada kuisnya teman-teman ya. Jadi jangan beralih fokus gitu ya. Dinantikan nanti di sesi setelah sesi yang pertama akan ada kuis dan juga akan ada hadiah tentunya ya. Seperti itu. Oke. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi karena pembicara sudah hadir di antara kita. Langsung saja saya persilahkan ada Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Nah, ini adalah CV dari Mbak Santi. Mbak Santi ini merupakan mahasiswi Bunda Produktif batch 3. Domisili beliau saat ini di Bekasi. Mbak Santi adalah seorang pengajar atau guru teman-teman ya.
dengan latar belakang pendidikan terakhirnya di Magister Psikologi Pendidikan di Universitas Indonesia. Masya Allah. Jadi Mbak Santi ini membahas tentang psikologi konsumen dengan background yang sudah tidak diragukan lagi Mbak Santi ya. Masya Allah. Allah. Iya. Monggo Mbak Santi, saya persilahkan untuk waktunya 30 menit Mbak Santi ya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Terima kasih teman-teman Hexagonia yang sudah berkenan hadir ya. Meskipun mungkin saat ini jamnya bobo siang. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat, tetap semangat, berbagi manfaat. Baik, ini adalah kelas online kedua yang diselenggarakan oleh CH kami, CH Bunur, Bunda Entrepreneur. Setelah 2 pekan kemarin, rekan saya Teh Nuri sudah berbagi ya tentang landscape, yaitu gambaran besar ilmu-ilmu apa saja sih yang dibutuhkan untuk menguasai digital marketing dari A sampai Z. Baik, menyambung materi landscape digital marketing pada kesempatan yang kemarin, pada kesempatan ini saya dan nanti di sesi kedua ada Mbak Melati yang akan banyak membahas bagaimana cara berhubungan dengan calon konsumen kita. Bagaimana kita pahami semua dalam menawarkan produk atau jasa, kita kan berhubungan dengan manusia, ya kan? Bukan dengan robot, meskipun dalam dunia maya atau digital. Ya, yang namanya berhubungan dengan manusia tentu tidak bisa kita samakan perlakuannya satu dengan yang lain. Maka penting bagi kita untuk membahas psikologi marketing. Boleh dibantu share screen-nya, Mbak Dia? Oke, terima kasih Mbak Dia. Bismillah, kita akan mulai materi customer psikologi. Next, Mbak. Next, Mbak Dia. Oke. Hai, salam kenal, saya Santi. Tadi itu sekilas sudah diperkenalkan oleh Mbak Rinda ya. Saat ini saya berkesempatan berbagi di sini. Bukan artinya saya lebih baik daripada teman-teman semua ya. Tidak, saya juga sedang belajar bagaimana value di IP yang kita pelajari. Setelah belajar, kemudian kita terapkan, dan kita berbagi pengalaman. Semoga Allah catat sebagai pahala untuk kita semua yang sedang belajar siang ini ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kata Mbak Linda, mari kita mulai. Bismillah, apa sih psikologi itu? Psikologi konsumen itu? Psikologi konsumen adalah perilaku yang mendorong seseorang dalam memutuskan untuk membeli barang. Mulai dari pencarian barang yang dibutuhkan, memilih, membeli, menggunakan, sampai mengevaluasinya. Itu adalah psikologinya seseorang dalam memutuskan untuk membeli. Jadi pasti dari sini juga udah beda-beda kan setiap orang kan. Kategori kebutuhan dan keinginan pun beda-beda. Kita harus bisa membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Yang namanya kebutuhan itu kan harus dipenuhi dibandingkan keinginan. Kalau keinginan nggak ada batasnya ya. Nah itu bisa jadi keinginan seseorang itu adalah kebutuhan orang yang lain seperti itu. Makanya di sini perlulah kita belajar banyak tentang psikologi konsumen. Pertanyaan berikutnya adalah, penting nggak sih kita mengetahui bagaimana calon konsumen kita berpikir sampai menentukan bahwa mereka itu butuh barang yang kita tawarkan. Untuk apa sih? Dengan mempelajari psikologi konsumen, kita dapat membantu kita saat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif agar angka penjualan kita pasti akan meningkat. Itu kan harapan kita semua ya. Next, Mbak. Bagaimana tuh caranya memahami perilaku konsumen? Caranya, yang pertama, saya sarikan 3 aja. Pertama, itu mengenali karakter konsumen. Agar dapat menjual produk dengan angka penjualan yang tinggi, kita harus mengenali siapa sih konsumen kita, itu kayak gimana dalam perilakunya dalam membeli produk.
di era digital ini konsumen itu mudah sekali mengalami perubahan, eee, berubah pikiran dalam membeli sesuatu. Semisal kita aja, misalnya kita berkunjung ke marketplace. Di marketplace kita udah, mau nih barang ini, tiba-tiba, ada kita teralihkan lagi dengan barang yang lain, dengan merek lain, yang lain akhirnya mudah berubah. Yang tadinya kita tidak ingin membeli barang, ketika kita ditampilkan sesuatu, ditawarkan produk, akhirnya kita juga merasa, "Oh iya saya butuh itu." Nah, itu di dunia digital ini kita tuh mudah sekali berubah perilaku kita. Makanya hati-hati impulse buying di mana aja ada, khususnya untuk ibu-ibu nih yang apa namanya, eee, fitrahnya atau apa ya tuh, yang belanja tuh pengennya, wah kayak gitu ya. Kita harus pintar-pintar ini kebutuhan atau, keinginan. Harus direm kayak gitu ya, biar tidak terjebak. Nah, maka dari itu, kita tuh perlu merumuskan siapa sih target market kita, laki-laki atau perempuan, menikah atau punya anak, sudah punya anak, apakah sudah punya rumah sendiri atau belum, dan sebagainya ya. Misalnya nih, saya punya bimbingan belajar, ini kasus saya sendiri ya. Saya punya bimbingan belajar nih ya, saya kasih contoh, terus, coba teman-teman, eee, bantu saya, kira-kira siapa sih target market saya, siapa sih decision maker, agar saya dapat siswa, anaknya atau siswanya atau orang tua. Orang tuanya itu ibu atau ayah. Jadi saya harus menyasar siapa nih? Ada yang bisa bantu nggak? Tolong di chat. Ada yang bisa bantu nggak? Saya punya bimbingan belajar nih, saya mau cari siswa nih. Kira-kira siapa target market saya? Anaknya kah atau orang tuanya? Orang tuanya itu ibunya kah atau ayahnya? Wali murid. Siapa lagi? Wali murid itu, siapa nih? Orang tua ya? Ibu. Terus ada lagi? Ya seperti itu. Jadi, ternyata walaupun, kayaknya seolah itu target market saya adalah siswa ya, tapi, nggak juga, bukan siswa aja yang decision maker, "Oh ya saya mau daftar di bimbel saya," gitu ya, orang tua di situ juga berpengaruh. Itu juga beda, beda jenjang, beda decision maker. Kalau misalkan, untuk SMA, jenjang SMA ke atas, itu si siswa bisa langsung, "Saya mau, daftar di bimbel ini karena ada teman saya," misalkan, atau gurunya dia udah bisa, memilih ya, atau gurunya, bagus dan sebagainya, itu untuk anak SMA. Tapi untuk anak SD, SMP, itu masih dominan orang tuanya yang memutuskan boleh, les atau tidak, kayak gitu. Nah itu, karakter-karakter seperti itu tuh beragam dan kita nggak bisa menyamakan, pokoknya saya mau, iming-imingin siswanya semua, biar dia mau tertarik. Kalau kata ibunya atau wali muridnya itu nggak setuju, nggak mau, ya nggak terjadi closing-an itu. Terus yang kedua, mengenali keinginan konsumen. Jangan sampai kita udah berbusa-busa menjelaskan produk yang kita tawarkan atau kita, rajin posting gitu kalau dalam, dunia marketing gitu ya, rajin posting setiap hari, boro-boro closing, dibaca pun tidak. Misalnya nih, saya jualan obat, saya bercerita dengan semangat 45 bahwa obat saya yang saya tawarkan itu aman, tersertifikat, ampuh mengatasi sakit kepala. Ternyata calon konsumen saya malah sakit perut, nggak nyambung kan? Nah, jadi, kita harus mengenali keinginan konsumen kita tuh seperti apa. Ingat ya, dalam proses menjual atau mempengaruhi orang untuk membeli apa yang kita tawarkan, mutlak bicara tentang kebutuhan konsumen atau selera konsumen, keinginan konsumen gitu ya, bukan menonjolkan apa yang, bagus menurut kita. Bukan penilaian kita, tapi kebutuhan konsumen yang harus kita angkat, gitu. Yang ketiga adalah mencari tahu tentang persepsi konsumen terhadap produk. Persepsi konsumen terhadap produk bisa saja sebenarnya produk kita itu berkualitas tinggi. Namun karena faktor tertentu konsumen mempunyai persepsi berbeda.
Bagaimana cara mengetahui persepsi konsumen? Konsumen, kita bisa melakukan survei untuk mengetahui apa sih yang diinginkan konsumen. Misalnya gini, contohnya, saya menjual kecap enak dalam kemasan yang besar, dan itu bisa diterima sama pasar. Banyak orang yang mengakui bahwa itu enak. Kemudian, tapi karena kemasan yang terlalu besar, itu malah justru menurunkan angka penjualan. Padahal ini udah enak, ini udah bagus. Ternyata kan kalau misalkan kemasan terlalu besar, kalau sudah dibuka gitu ya, kecap sudah dibuka terlalu lama, misalkan nanti bisa berjamur, apalagi yang jarang-jarang masak, yang maksudnya nggak setiap hari masak pakai kecap kayak gitu. Jadi, nanti akan rusak, kan akhirnya orang akan berpikir, "Kayaknya saya nggak begitu ini kalau yang kemasan besar, saya mencari kemasan kecil." Akhirnya, produk kecap yang kita tawarkan itu nggak dibeli bukan karena tidak enak, tapi karena, kemasannya kurang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, itu yang namanya, persepsi konsumen terhadap produk. Next, Mbak Diah. Nah, jadi kita perlu memetakan perilaku konsumen nih berdasarkan DISC profile. Karena saya psikologinya ini, jadi saya, coba, pendekatan dengan psikologi ya, pendekatan secara DISC profile. DISC profile itu adalah kepanjangan dari dominan, influence, steady, dan compliant. Next, Mbak Diah. Nah, pertama kali ada calon konsumen nih misalkan datang. Itu baik secara offline atau ini ya, kita tebak-tebakan. Kita mengasah skill sensitivitas kita sebagai penjual, marketer gitu ya. Kita harus membedakan nih, kira-kira ini yang paling gampangnya garis besarnya ini orang ekstrovert atau introvert. Itu dulu. Kan gampang ya kalau introvert itu cenderung ya diem, nggak terlalu banyak bicara, yang ekstrovert sebaliknya. Bisa ya, udah bisa membedain ya ekstrovert dan introvert. Terus nah, dari ekstrovert dan introvert ini, kalau dia kecenderungannya sama tugas, task itu, dia itu ada dua kemungkinan. Kalau yang ekstrovert ya, saya mulai dari ekstrovert dulu. Kalau nggak dia dominan, dia influence. Siapa yang influence? Influence itu kalau dia kecenderungannya terhadap orang. Nah, kalau yang introvert itu, kalau dia cenderungnya ke tugas, nanti dia jadi compliance. Dan kalau yang dia kecenderungannya ke orang, itu nanti bisa kita kategorikan sebagai steady. Apa itu semua nanti kita jelaskan secara rinci. Next, Mbak Dia. Nah, ciri-ciri dominan. Tadi D itu dominan ya. Jadi, siapa sih konsumen dominan itu? Konsumen yang cenderung aktif dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bersikap tegas, ini ciri-cirinya ya, bersikap tegas dan berani mengambil keputusan. Bicara langsung to the point dan tidak terlalu memperhatikan perasaan orang lain. Nah, kalau ada ciri-ciri konsumen yang kayak gini, kita nggak usah terlalu ngerayu panjang lebar. Ya sudah, berapa harganya kan gitu. Pernah ngalamin nggak? Pernah menjumpai nggak orang yang kayak gitu? Nggak bertele-tele. Kalau misalkan dia cirinya kalau misalnya belanja di marketplace, ya sudah saya butuh barang A, langsung check out gitu. Nggak perlu perbandingan harga, nggak perlu nyari sampai berlama-lama. Dia langsung, saya butuh ini, jebret, selesai. Closing, besok datang gitu ya, diantar. Nah, untuk orang-orang yang cirinya dominan ini, pendekatan apa sih yang harusnya kita lakukan kayak gitu? Pertama, hindari berbasa-basi yang berlebihan. Nggak usah kita terlalu bersemangat gini, orang dia mau, iya, enggak, itu tipenya orang dominan. Iya, enggak. Ya udah, jadi nggak terlalu banyak capek-capek kita kayak SPG gitu ya, suka bertemu nggak di pom bensin gitu yang nawarin parfum atau apa kayak gitu. Iya, kalau orangnya itu nggak, udah dia belum menjelaskan panjang lebar, terima kasih Mbak, terima kasih kayak gitu. Nah itu ciri-ciri orang dominan. Terus yang kedua, hindari percakapan yang bersifat personal. Misalkan menanyakan masalah keluarga atau pekerjaan, itu nggak suka dia kayak gitu. Apa sih
kepentingan lo gitu. Apa sih maksudnya? Kan kita berhubungan karena ada kepentingan, ada barang yang ingin kita beli. Setelah itu ya udah nggak usah cari tahu, "Apa kabar Pak? Gimana anaknya? Sekolah kelas berapa?" Itu nggak perlu kayak gitu bertele-tele, nggak suka. Orang orang dominan nggak suka diperlakukan seperti itu. Terus, ada lagi pendekatan berbicara to the point dan seperlunya. Seperlunya aja, "Ini Pak, barang ini harganya sekian." Misalkan ya, kita mau pakai strategi marketing, "Kalau di toko yang lain harganya sekian. Silahkan, ini kelebihannya ini." Udah seperlunya saja, to the point, yang kita mau sampaikan apa, "Ini fungsinya begini," selesai. Misalkan gitu ya. Terus, bertindak efisien dan disiplin waktu, jangan terlalu lama. Berhubungan sama orang-orang dominan, to the point aja, jangan bertele-tele, seperti itu ya. Next Mbak Dia, dominan. Terus, yang influence itu ciri-cirinya itu adalah konsumen yang menyenangkan dalam pergaulan, memiliki sifat dasar riang dan ekspresif, cenderung senang ngobrol dan menggali hal-hal yang bersifat personal. Ini kan ada nih, yang penting ngobrol, masalah beli nggak beli nanti urusan belakangan. Tapi biasanya dari obrolan-obrolan yang dekat ini bisa jadi closing gitu ya. Ini ya dengan orang-orang ciri influence itu, gitu pendekatannya seperti apa? Tunjukkan sikap bersahabat dan penuh antusias. Jadi kalau dia cerita, "Saya itu di kampung begini begini begini," iya dengerin aja secara antusias. "Oh iya iya." Pepet terus dengan kesamaan, "Oh iya saya juga orang suku ini," gitu, sama. Itu senang tuh ngobrol tuh. Kita menunjukkan, sikap bersahabat. Kemudian hindari pendekatan yang terlalu formal. Jadi kalau kita kaku, kebalikannya ya, kebalikannya sama yang tadi dominan, kalau kita terlalu kaku, dia jadi, dia udah panjang lebar gitu, bicara, kita bilang, "Oh iya, ah enggak," kayak gitu, itu kan kaku tuh, dia nggak suka kayak gitu. Udah cari, penjual yang lain aja deh, yang mau diajak ngobrol kayak gitu. Terus, pelihara kontak mata dengan baik. Nah, karena mereka dia pengen butuh telinga untuk mendengar, butuh perhatian, jadi kita juga harus memberikan, menunjukkan sikap yang bersahabat kayak tadi ya. Terus bangun relasi yang baik dengan membicarakan hal-hal yang lebih personal. Jadi, misalkan saya jualan kosmetik ini loh Mbak, nanti kalau misalkan Mbak ini pakai kosmetik ini seminggu kemudian, itu nanti Mbak itu tambah cantik, disayang suami, kayak gitu. Wah, maksudnya yang tetangga yang tadinya misalkan gitu, kita inilah bisa tebak nih orang banyak ngomong apa enggak, kalau yang banyak ngomong timpalin gitu. Nanti, tetangga yang tadinya nggak suka sama Mbak jadi, eee, ingin bicara lagi sama Mbak dan sebagainya, misalkan kayak gitu. Itu orang tipe ciri-cirinya yang influence. Next Mbak Dia. Nah, yang ciri-ciri compliance ini tadi, ini mulai yang ke introvert ya, introvert tapi dia itu, apa namanya, kecenderungannya ke tugas kayak gitu ya. Compliance itu ciri-cirinya adalah konsumen yang menyukai hal-hal yang teratur dan jelas, tertarik pada proses pembuatan yang membutuhkan ketelitian dan detail yang tinggi, cenderung perfeksionis dan senang hal-hal yang terkontrol dan teratur. Itu ciri-ciri konsumen yang compliance ya. Terus pendekatannya seperti apa, untuk orang-orang yang kayak gini? Berikan informasi yang detail dengan dan teratur. Misalkan, apa namanya, kita jualan, furniture, "Ini loh Pak, ini tuh kayu ini prosesnya dikeringkan dengan suhu sekian, kemudian dipernis jadi apa," gitu, sampai sedetil mungkin, itu senang. Mereka senang detail. Berikan informasi sedetil mungkin, gimana caranya supaya, kok bisa nggak mudah terkelupas atau tahan panas, itu kita berikan informasi yang detail. Terus kemudian pendekatannya lagi bisa menggunakan pertanyaan spesifik yang memperlihatkan arah yang jelas. Jadi, ini loh Pak, ini coba Bapak bandingkan misalkan, kita bandingkan dengan ini, nanti,
tujuan yang Bapak inginkan itu langsung tercapai seperti itu. Jadi pertanyaannya yang spesifik, Bapak mau apa sih? Mau yang kayak gimana? Ini cepat ininya reaksinya seperti itu ya, spesifik. Terus orang dengan tipe C ini atau compliance ini tidak bisa membuat keputusan dengan cepat. Mereka akan mempertimbangkan sesuatu dengan cermat dan teliti. Ini orang pemikir banget. Jadi nggak apa-apa, misalkan ya udah Bapak boleh, berpikir dulu, nanti besok atau lusa, tolong kabari saya, kasih nomor, kontak kita tuh ke dianya gitu ya. Itu, ciri-ciri compliance. Lanjut, terakhir ciri-ciri steady. Konsumen yang cenderung pendiam, sabar dan berpenampilan tenang, tidak menyukai konflik, memiliki ketekunan tinggi. Jika barang yang diinginkan cocok, dia akan menjadi konsumen yang loyal. Ini nggak macem-macem ini. Dari dulu pakai sabun, ya itu aja. Pakai, pasta gigi ya itu aja. Pokoknya dia udah turun-menurun. Nah, itu tipe-tipe orang steady gitu. Nggak mau mencoba barang baru dan sebagainya, itu cirinya. Terus, pendekatan yang dilakukan apa? Berusaha membangun kesepakatan terhadap pandangannya. Oh, iya ya Pak, iya, saya setuju dengan pandangan Bapak. Iya, kita iyahin dulu, semua iyahin. Setuju gitu ya, dengan kesepakatannya. Terus, berikan waktu untuk memahami penjelasan kita. Jadi, kan ada orang yang butuh waktu untuk mencerna, apalagi kalau untuk, barang-barang yang butuh informasi yang detail kayak misalkan, elektronik kayak gitu kan juga, butuh mencerna lebih dalam. Kalau misalkan kalau ibu-ibu mah cabe sama bawang di pasar mah nggak perlu ya, tinggal, "Oh ya butuh berapa?" Nggak usah dijelasin, udah tahu semua. Nah, kayak gitu. Terus, sabar dan telaten merupakan hal penting dalam menghadapi konsumen tipe ini. Jadi memang, orangnya tuh kan slow, santai, jadi kita harus, memberikan kesabaran dalam, men-treatment dia agar dia nanti, mau dan beli produk yang kita tawarkan. Next, Mbak Diah. Nah, jadi kesimpulannya itu karena sebentar. Karena konsumen juga manusia dan masing-masing memiliki sifat yang unik, maka kita sebagai penjual memerlukan teknik pelayanan yang berbeda-beda agar dapat memberikan kepuasan yang optimal. Usahakan untuk mampu menentukan karakteristik konsumen yang datang sesegera mungkin setelah berinteraksi dan membuka percakapan. Salah dalam mengenali karakteristik konsumen, maka kemungkinan akan salah juga dalam memberikan pelayanan. Next, Mbak Diah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut di sesi Q&A ya Mbak Rinda ya. Iya, benar Mbak. Ya, nanti mungkin itu dari saya Mbak Dinda, bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang juga nanti copywriting itu adalah bagaimana teknisnya ya mendekati konsumen dengan triknya yang langsung gitu. Silakan Mbak Diah. Mbak Rinda. Ya, terima kasih Mbak Santi untuk materinya. Seru Mbak sebenarnya ya. Kalau digali lagi. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Melati, kita break sebentar biar seger. Mau nggak teman-teman? Kita kuis ya. Mau. Kita kuis ya. Kuisnya saya sebutkan, nanti teman-teman tulis di kolom chat ya. Kita cepet-cepetan. Yang benar dan yang paling duluan itu pemenangnya. Sepakat ya? Oke, minta tolong ini ya, diperiksa ya Mbak Santi ya. Siapa nanti pemenangnya bisa disebutkan. Jangan lupa sebutkan nama ya teman-teman ya. Oh, udah sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan nama CH juga ya. Nah, siap semuanya? Kita olahraga jari dulu.
Oke. Soal yang pertama, tadi saya sudah menyebutkan CH keberapakah benar itu? Ayo, bisa langsung diketik. Oh, ada stop. Oh, banyak langsung ya. Ada Mbak Baida ya. Maaf Mbak ya. Ada Mbak Baida nih Mbak ya. Yang pertama ya. Betul Mbak Santi? Iya Mbak, betul Mbak Baida. Iya, betul Mbak Dia ya. Mbak Baida. Yang kedua, berapa jumlah member dari CH3 Bener? Dan siapakah nama CH leadernya? Yuk. Maaf, yang lengkap ya Mbak Linda ya? Ya, yang lengkap. Tadi saya udah nyebutin ya Mbak ya. Ada berapa orang membernya? Ayo, kurang tepat teman-teman. Karena member kita nggak lengkap ya Mbak ya. Sudah ada beberapa yang mengundurkan diri di awal-awal dulu karena ada satu dan lain halnya. Ini Mbak Nur. Mbak Ada yang sudah. Mbak Sinta Sarif ya? Mbak Sinta Sarif. Oh itu 10 Mbak. Kita kan nggak ber-10. Yang kedua. Mbak Sinta. Ada Mbak ini, Mbak Hani. Mbak Sinta Sarif itu kan tadi 10, terus di bawahnya lagi ada terus lagi Mbak Sarif. Oh, ada Mbak Habibah. Nah, ini yang pas nih, sudah. Kita bersama ya, lengkap sudah namanya. Oke. Habibah. Oh iya, oke teman-teman, udah seger ya? Jadi siap untuk belajar lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua. Ini ada Mbak Norma Melati. Assalamualaikum Mbak Melati. Suara saya terdengar jelas? Jelas Mbak. Nah, Mbak Melati ini adalah mahasiswi Bunda Produktif Batch 3. Beliau saat ini domisilinya ada di Banjarbaru Mbak ya. Ada di Banjarbaru, sudah berkecimpung di dunia digital marketing ini sejak tahun 2014. Sudah lama ya Mbak ya, hampir 10 tahun. Dan Mbak Melati ini pernah menempuh pendidikan kesehatan masyarakat di Universitas Lagung Mangkurat. Oke, itu CV singkatnya Mbak Melati ya, bisa dilihat di layar ya teman-teman ya. Monggo Mbak Melati, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya selama 30 menit kurang lebih Mbak Mel ya. Ya, makasih Mbak Rinda. Mbak. Ini share materinya. Mbak Dia minta tolong di-share materinya. Nah, hari ini teman-teman saya akan mencoba berbagi atau sharing tentang materi copywriting. Sebelumnya, seperti kata Mbak Santi tadi bahwa copywriting ini adalah suatu ilmu yang dapat mempengaruhi customer atau calon customer kita. Kalau Mbak Santi tadi kan psikologinya, kalau copywriting ini kita mempengaruhi orang lain itu dengan tulisan. Nah, itu mungkin next media. Nah, itu sedikit perkenalan. Nah, ini next. Tadi udah. Next aja. Nah, itu.
Apa itu copywriting? Copywriting adalah teknik penulisan yang tepat untuk mengajak orang lain untuk membeli produk atau jasa kita. Kemudian juga meliputi semua upaya untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Contohnya mencoba aplikasi tertentu, bergabung ke anggota gratis dan lainnya. Dan copywriting ini biasanya itu digunakan di dunia periklanan ya. Kalau emak-emak biasanya itu yang misalnya yang berbisnis, yang jualan itu kebanyakan menggunakan sosial media marketing. Di Instagram mungkin, atau di Facebook, atau di TikTok. Dan ke semua platform ini akan berbeda copywriting-nya. Next. Nah, ini jenis-jenis copywriting. Ada sales copywriting, ada content copywriting, ada social media copywriting, ada technical copywriting, ada copywriting untuk SEO, PR, dan brand copywriting. Dan semuanya ini pasti akan berbeda. Misalnya kita ngiklan di email atau mengajak orang lain misalnya untuk ikut kelas atau untuk ikut atau beli produk kita atau jasa kita, itu akan berbeda banget kalau kita mengajak jualan atau ngiklan atau promo itu di sosial media. Begitu juga misalnya sosial medianya Facebook bagaimana, Instagram bagaimana, TikTok bagaimana, copywriting-nya itu akan berbeda. Begitu juga dengan copywriting, misalnya di SEO itu juga akan berbeda. Nah, nanti kita kupas tentang copywriting ini setelahnya. Next, Mbak Dia. Dan macam-macam cara copywriting selling. Mungkin teman-teman di sini udah sering dengar ya tentang hard selling, berjualan dengan cara yang di sini tuh yang keras kayak gitu ya. Ada crowd selling, kasar, menyakiti hati konsumen, meninggalkan kesan tidak nyaman. Kemudian ada soft selling, ada covert selling, dan story selling. Kalau hard selling itu kan misalnya kita jualan nih, saya punya kerudung misalnya. Kerudung harga 100.000, 100.000 per pieces. Kalau mau beli hubungi ini, kayak gitu. Kayak gitu aja, bukan terlalu emang hard selling. Tapi kemudian kalau misalnya story selling, contohnya story selling itu kita akan cerita, misalnya kita bikin captionnya tuh cerita, misalnya di sosial media ya. Kalau saya biasanya di sosial media cerita. Misalnya kita mau jualan produk panci misalnya. Kita akan cerita misalnya pancinya ini atau alat elektronik ini, pancinya yang ini bisa berfungsinya tuh macam-macam. Bisa selain masak nasi juga bisa apa kayak gitu. Dan untuk covert selling, misalnya covert selling itu tidak ada arah, tidak ada ajakan, tidak ada apapun untuk membeli atau kayak gitu. Bawahnya tuh tidak ada call to action-nya, tidak ada. Tapi biasanya tuh covert selling tuh untuk beberapa produk atau jasa itu nampol kayak gitu. Orang jadi kepo, apa sih ini kayak gitu. Dan next, Mbak. Nah, soft selling ya. Nah, itu tadi. Cara berjualannya dengan tone dan manner yang elegan, hasilnya tidak instan, hasilnya untuk jangka panjang. Jadi, misalnya kita iklan hari ini, bisa aja nanti mungkin closing-nya nggak hari ini, bisa 2-3 hari kemudian, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau tahun depan, misalnya mungkin aja. Karena di sini kita berjualannya atau isi copywriting-nya itu nggak yang kayak seperti hard selling. Next. Nah, ini yang covert selling yang tadi
saya jelaskan, berjualan tanpa ada tindakan mengajak atau perintah untuk membeli atau mengajak melakukan sesuatu. Jadi itu tuh kayak jualan tapi nggak jualan kayak gitu. Misalnya kayak contohnya sekarang itu apa ya? Misalnya cerita kayak gitu kan, kayaknya jadi dikombinasikan sama cerita. Cerita aja, saya ini pakai gamis enak banget, adem misalnya. Ternyata harganya juga terjangkau, modelnya bagus kayak gitu. Cerita aja. Orang jadi kan tertarik kayak gitu. Mana ini harganya murah, tapi misalnya, tapi ternyata ininya stoknya sedikit aja, kotanya sedikit, nah kayak gitu. Jadi mungkin orang jadi, kemudian corporate selling ini juga didukung dengan flyer atau marketing komunikasi, flyer, foto atau video yang mendukung untuk itu, untuk promo atau iklan itu. Next, Mbak. Nah, itu tadi story selling, bagian dari corporate selling. Jadi cerita, biasanya kan mama tuh suka cerita tuh. Biasanya kalau di Facebook kayak gitu ya. Kalau yang saya ini selama ini tuh saya emang banyak tuh jualan emang di Facebook personal. Jadi cerita kayak gitu kan, cerita, dan di Facebook juga untuk karakternya itu bisa lebih panjang, kalau di Instagram atau di TikTok itu kan ada yang kita karakternya, yang kita nulis caption, kita nulis iklan, atau yang nulis itu tuh terbatas kayak gitu. Jadi cerita aja, misalnya cerita bagaimana atau misalnya keseharian bersama anak kayak gitu. Kemudian misalnya mau bacakan buku cerita, misalnya kita jualan misalnya buku. Next, Mbak. Nah, ini jadi soft selling dan corporate selling itu beririsan kayak gitu ya. Dan di dalamnya tuh ada story selling. Next. Nah, ini kemudian kita masuk ke anatomi copywriting. Nah, ternyata copywriting atau ilmu yang menulis promo iklan ini juga ada anatominya. Anatominya yang berupa headline atau judul, kemudian ada isinya, isi copywriting-nya, kemudian yang terakhir yang kebanyakan copywriting itu ada CTA-nya atau call to action-nya. Dan headline ini itu yang kebanyakan dipakai oleh copywriter kayak gitu, atau yang pebisnis atau yang jualan itu tuh ada 3. Headline-nya yang benefit, jadi menawarkan manfaat. Kemudian ada yang pertanyaan, ada yang curiosity, atau curiosity itu orang jadi pengen tahu kayak gitu ya. Yang contohnya misalnya ini ya, headline atau judulnya kita tuh menggunakan pertanyaan. Misalnya, apakah Bunda, apakah kamu, atau, dan ini juga sangat tergantung dengan di mana kita menulis copywriting-nya. Misalnya kita nih customer-nya, seperti kan Mbak Santi tadi, customer-nya kita sudah riset nih, misalnya buyer personanya customer. Customer-nya itu kebanyakan atau teman kita itu calon customer kita itu ibu-ibu misalnya. Jadi misalnya contohnya ini kita misalnya pertanyaan tadi, apakah Bunda pengen punya wajah glowing misalnya, kulit sehat dan glowing kayak gitu hanya dalam beberapa bulan misalnya kayak gitu. Atau misalnya contohnya yang misalnya benefit, yang manfaat hanya dalam 10 hari, biasanya kan kita lihat tuh contohnya bisa menurunkan berat badan hanya dalam 10 hari ya. Beli ini gitu kan. Beli produk XX gitu. Atau misalnya kayak benefit tadi, pertanyaan curious, kayak kita tuh kepo pengen
kayak rasa kepo, rasa ingin tahu gitu tuh lebih kayak gitu ya. Contohnya itu kayak gimana ya? Curious itu 7 tips anak misalnya. Temukan 7 tips anak yang kecanduan gadget, begini solusinya, misalnya kayak gitu. Apakah anak Bunda kecanduan gadget? Nah, itu masuk ke headline-nya pertanyaan. Dan di headline ini saya pernah itu lihat-lihat yang PT yang tentang copywriting ini ada 13 headline. Nah, itu. Next, Mbak. Nah, ini yang saya tadi bilang, 3 hal penting yang wajib dipelajari sebelum menulis copywriting. Jadi kita harus paham target market kita. Jadi target market kita tadi yang kata Mbak Santi tadi yang jadi banyak berhubungan banget ya. Yang waktu materi Teknuri itu ada yang tentang materi tentang sesi yang buyer persona. Ini tuh umurnya berapa sih? Ini tuh laki-laki atau perempuan? Ini nih misalnya hobinya apa? Ini nih domisilinya di mana? Kayak gitu. Kita harus tahu betul kayak gitu. Kebanyakan tuh calon customer kita itu siapa kayak gitu. Kemudian kita harus paham betul unique USP, unique selling product. Jadi keunikan atau kelebihan produk dan benefit manfaatnya itu kita harus kuasai dulu. Jangan misalnya ditanya customer, ini manfaatnya apa ya Mbak? Atau selain ini, misalnya kita jualan apa? Jualan baju, misalnya jualan gamis. Kita misalnya spesifikasinya kurang mengetahui, misalnya ada size-nya itu kita kurang mengetahui, terus bahannya gamisnya dari apa ya Mbak? Kayak gitu. Apa ya? Kayak gitu kan jadi ini customer itu misalnya. Atau misalnya kita juga customer kan sekarang pengen cepet kayak gitu ya. Misalnya ini dulu, lama gitu kan bisa ditinggal tuh kita waktu follow up. Kemudian yang ketiga, pahami medan perang. Media menulis copywriting itu di mana. Yang kayak seperti tadi, misalnya kita nulis untuk captionnya TikTok atau caption Reels Instagram, itu itu nggak terlalu pengaruh kayak gitu kan. Oh, ternyata harus ada tagar dan sebagainya kayak gitu kan. Terus misalnya kita menulis ini di mana? Di media cetak kah? Di media elektronik kah? Kayak gitu. Atau di banner di jalan kah? Kayak gitu. Yang iklan di banner di jalan kah? Atau di sosial media yang manakah? Yang kita harus paham dulu kayak gitu. Jadi biar iklan yang itu inilah nampol lah kayak gitu, yang inilah sama calon customer kita. Dan seperti materi Teknuri yang kemarin tuh yang sesi 1, kalau misalnya kita kita sudah tahu kayak gitu ya, writing, dan ternyata itu nggak bisa sekali 2 kali, minimal itu 7 kali kita misalnya menawarkan produk yang sama. Kemudian juga nanti kan di riset misalnya jam-jam prime time di mana kita posting kayak gitu kan, di mana jam-jamnya yang banyak orang berkerumun itu atau membuka media sosial itu jam berapa dan jam berapa kita posting, itu juga pengaruh. Next, Mbak. Nah, ini tentang ChatGPT. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau udah pernah tahu tentang ini. Ini mungkin sekilas aja ya. Saya juga belum terlalu mendalami banget. Tapi kalau sekarang kan katanya zaman serba mudah kayak gitulah. Serba enak. Pakai ChatGPT, pakai ininya OpenAI. ChatGPT adalah perangkat lunak berbentuk chatbot yang itu
ChatGPT dalam ChatGPT merupakan singkatan untuk Generative Pre-trained Transformer. Dikutip dari Fast Company, istilah ini menunjukkan pada kemampuan teknologi untuk memahami dan menghasilkan serangkaian ide kompleks. Kalau yang ini sih misalnya kita pengen apa, operating apa, tinggal asal apa sih prompternya itu, keywordnya itu bener, nanti keluar kayak gitu kan, banyak tinggal copy paste. Tapi ini kalau yang saya amati ini feel-nya tuh kurang dapet kayak gitu, feel-nya kurang dapet karena dia kan robot kayak gitu. Tapi pengen copywriting yang bagaimana asal keyword atau prompternya itu detail misalnya itu langsung seret banyak kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin kayak gimana, dia sudah mikir sendiri, langsung tinggal kopas. Next, Mbak. Nah, ini ada formula dari copywriting. Dan ini ternyata banyak banget. Ada yang saya dapat ini ada 10 formula dari copywriting. Banyak banget, ada AIDA, yang itu kan yang sering banget kita dengar tuh. Terus ada PAS, ada AIDCA, ada PAP juga, kemudian ACCA. Nah, next. Yang saya bahas, next Mbak Dia. Nah, yang saya bahas cuma 3. Karena ini katanya yang sering dipakai gitu. Ada AIDA, ada PAS, ada PAP kayak gitu. Kalau AIDA ada attention, interest, desire, conviction. Ini dulu apa namanya? Memberikan perhatian kayak gitu, menarik perhatian orang lain. Misalnya judulnya atau headline-nya tadi yang bikin orang pengen baca seterusnya kayak gitu. Kemudian interest itu ketertarikan orang lain. Misalnya kita kemudian mengangkat fakta atau mengangkat masalah. Kemudian desire-nya baru solusi. Jatuh. Kemudian kalau desire itu adalah tawaran jawaban. Kemudian nanti action-nya itu call to action. Hubungi, beli bisa diklik link ini kayak gitu. Kemudian copywriting formula yang kedua ada itu PAS, problem, agitate, dan solution. Jadi masalahnya ini apa dulu nih? Misalnya masalahnya ini kita susah nih, bingung copywriting-nya kayak gimana ya untuk iklan ini gitu. Kemudian agitate itu kaitan masalah ini. Nah, apa kaitan masalah ini dengan kita? Nah, misalnya ini kan produknya ini misalnya kelas online misalnya digital marketing. Jadi kaitannya dengan pembacanya apa? Pembacanya seperti apa? Kayak gitu lagi kan. Kemudian solusinya seperti apa? Nah, solusi. Kemudian kita tawarkan solusi di bawahnya. Kemudian ada FAB, ada feature, ada advantage, dan benefit. Jadi feature itu fitur, ya kita harus mengetahui kayak tadi, kita harus menguasai apa? Fitur-fitur spesifikasi produk, baik itu produk atau jasa, atau itu. Kemudian advantage itu kelebihan produk ini dibandingkan produk serupa misalnya. Kemudian benefit itu manfaatnya misalnya produk ini bisa menurunkan karbohidrat sebanyak 47%, misalnya panci atau smart cooker low karbo misalnya seperti itu. Next Mbak Dia. Nah, jadi kesimpulannya, copywriting adalah salah satu bagian dari marketing komunikasi. Ilmu copywriting ini banyak digunakan dalam dunia advertising atau periklanan. Bisa ada cara cepat menguasai ilmu ini selain sering berlatih dengan jam terbang yang tinggi dan harus konsisten. Jadi ilmu ini
itu ketika kita sering banyak posting, misalnya sering banyak ini dengan caption-caption yang berbeda, dan ada pernah nyobain story selling, kemudian nyobain shop selling, atau nyobain corporate selling, atau apapun kayak gitu, toh kita akan terlatih kayak gitu dengan sendirinya. Apalagi kita punya yang formulanya copywriting tadi. Ini apa dulu ya, ini apa dulu, gitu. Ya. Dan yang terakhir itu konsisten. Iya. Konsisten itu adalah kunci. Walaupun kita menguasai teori-teorinya, tapi kita tidak aplikasi kayak gitu, juga akan ini ya, juga akan menurun kayak gitu kemampuan itu. Dan next Mbak dia. Nah, terima kasih. Mungkin itu aja. Mbak Rinda, saya serahkan kembali ke Mbak Rinda. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak Melati. Seru ya sebenarnya, Masya Allah. Saya tuh penasaran Mbak, bener deh. Ilmunya itu apa ya? Ilmunya sudah kena, tapi sukanya konsistennya itu yang kurang ya. Berat banget. Konsistennya itu. Benar-benar. Nah, ini sudah ada 2 materi yang disampaikan teman-teman ya oleh Mbak Santi dan juga Mbak Melati. Kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang masih ada unek-unek, penasaran untuk dapat ilmu yang lebih lagi, mau disampaikan, mau ditanyakan, boleh ya, bisa raise hand atau juga lewat kolom komentar, bisa disebutkan nama dan juga asal CH-nya ya teman-teman ya. Bisa mulai sekarang mungkin. Monggo kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan atau tulis di kolom komentar. Adakah yang bertanya? Itu ada di kolom chat, Mbak. Oh, ada di kolom chat ya. Nah, ada Mbak Baida dari Lensavers. Ini bagaimana caranya membuat produk kita seakan-akan menjadi kebutuhan konsumen kita. Nah, ini bisa untuk Mbak Rosanti dan juga Mbak Melati mungkin ya. Monggo, ada Mbak Santi mungkin atau Mbak Melati yang mau jawab duluan? Mbak Melati. Bismillah, saya coba jawab menurut saya ya. Bagaimana caranya membuat produk kita seakan menjadi kebutuhan konsumen kita? Pertama, memang mau tidak mau harus diedukasi. Orang membeli itu ada 2 jenis secara garis besarnya ya. Ada 2 jenis secara garis besarnya, yaitu kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan jangka panjang. Nah, orang-orang tertentu yang visioner, Melati coba duluan boleh Mbak? Ini anaknya. Masya Allah. Sebentar. Boleh. Oke, kita ini dulu ya Mbak Santi, nggak apa-apa. Ini ada kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Mbak, ke Mbak. Monggo Mbak Melati mungkin mau menambahkan yang tadi Mbak Melati dari untuk Mbak Baida. Iya, Mbak Santi tadi calon customer-nya itu harus diedukasi, bener banget ya. Misalnya kita misalnya jualan ini nih buku anak misalnya. Terus bagaimana agar customer itu jadi perlu, kemudian mau kayak gitu kan? Ini perjalanannya itu ini dulu harus diedukasi, kemudian customer-nya, oh iya ya anak saya ini kayak gitu harus distimulasi, misalnya distimulasi umur segini itu harus distimulasi dengan apa misalnya bla 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 misalnya. Oh saya ini perlu nih buku ini misalnya. Kemudian customer-nya itu kan aware tuh, sadar. Setelah sadar baru merasa itu perlu kayak gitu, perlu atau butuh, baru nanti mau, dan itu perjalanannya tuh nggak sebentar kayak gitu, dan harus
ini terus diedukasi, dan ketika orang sudah teredukasi, setelah sudah aware, sudah sadar, mereka itu istilahnya tuh semahal apapun kayak gitu. Misalnya produknya jutaan nih, misalnya set buku apa tuh jutaan, paket buku apa jutaan, tapi sudah merasa itu butuh, merasa anaknya perlu, dan akan mau kayak gitu, dan akan mau mengusahakan. Tapi kalau orang tidak sadar, mungkin orangnya itu apa ya, mau aja tapi nggak butuh kayak gitu, tuh akan berbeda kayak gitu, akan berbeda. Orang itu tidak ada apa ya, perjuangan kayak gitu, pengen membeli itu kayak gitu, kalau dia merasa tidak butuh dan tidak teredukasi oleh kita kayak gitu mungkin, Mbak. Oke, jadi edukasi, aware, baru nanti bikin customer-nya itu merasa perlu ya Mbak ya. Jadi beli bukan karena terpaksa, tapi karena merasa perlu, seperti itu ya Mbak ya. Izin menambahkan ya Mbak, tadi melanjutkan. Boleh. Monggo Mbak Santi. Iya, tadi konsumen itu membeli itu secara garis besar itu ada dua ini ya, pandangan. Yang benar-benar kebutuhan mendesak sekarang harus beli, dan yang jangka panjang. Enggak semua orang itu punya pemikiran yang visioner gitu ya, yang ke depan. Kayak misalkan tadi contohnya Mbak Melati bilang kebutuhan buku, anak kecil dibacakan buku. Itu kan sebenarnya untuk orang-orang tertentu, anak kecil ngerti apa kayak gitu, kayaknya nggak penting gitu. Tapi kalau kita edukasi bahwa itu jangka panjang, kita bawa mereka berpikir bahwa nanti itu pendidikan itu tidak bisa mendadak, perlu proses, perlu waktu. Dengan seiring kita mengedukasi kayak gitu, nanti lama-lama mereka akan merasakan, oh iya ya, butuh ternyata buku itu. Jadi mungkin itu tadi garis besarnya itu dua. Orang membeli itu karena kebutuhan yang ada di depan mata, ada yang memang jangka panjang. Itu mungkin. Gimana Mbak Ida? Ada yang mau ditanggapi? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Baida. Ini lanjut ya Mbak. Yang kedua ada Mbak Hani dari BGP. Mbak Santi mau tanya bagaimana cara mengetahui karakter calon konsumen? Apakah dari kesan pertama saat berkomunikasi? Ya, terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Mbak Hani. Mbak Hani dijawab ya. Ini kita di mana dulu nih? Kalau misalkan dunia offline ya dari komunikasi. Kalau offline ya komunikasi. Pertama kali berinteraksi kita bisa ngerasain ya, bisa langsung ini kayak gimana. Terus yang kedua, kalau memang online, kita bisa ngecek dari medsosnya dia. Sekarang makanya medsos itu jadi profilingnya kita ya. Saya pun ketika mau menerima calon pegawai kayak gitu, saya cari dulu dia gimana sih ininya, medsosnya isi apa kayak gitu. Kalau nanti medsosnya istilahnya track recordnya, jejak digitalnya nggak sesuai sama yang kita ingin, kita lebih mudah gitu kalau dari online. Kalau misalkan offline ya sebenarnya kita bisa ngerasain dong, kalau aura itu, kalau itu langsung bisa berasa ini orang enak nggak. Ketika kita kenalan sama orang pun kan, ini enak nggak sih diajak ngomong, ketemu di kereta misalkan sama-sama nggak kenal, ini nggak enak nih atau gimana. Itu kita udah mulai ini nih, dari cara dia menjawab, dari gestur tubuhnya, dari mungkin dari penampilannya. Iya, jadi pertama kali kita mengetahui karakter konsumen, ini kan tebak-tebakan ya sebenarnya ya, tapi nanti seiring kita jam terbang dan seringnya berinteraksi, itu nanti akan meningkatkan sensitivitas kita dalam berinteraksi, menebak gitu, ini kira-kira calon konsumen kita ini karakternya seperti apa. Tadi yang tadi saya jelaskan itu ada dua. Pertama kita bedakan ini extrovert apa introvert nih dia nih. Sebenarnya itu di profile itu bisa masuk kemanapun ya, ke memetakan konsumen, memetakan pegawai. Kalau saya suka memetakan pegawai dengan di profile itu, kalau saya butuh leader, itu saya akan cari yang
Kalau nggak dominan, influence. Itu harus 2. Terus kalau misalkan untuk keuangan, saya akan cari yang compliant. Kalau yang yang customer service, yang di depan gitu, itu saya cari yang steady. Jadi semua karakter itu baik ya, bukannya yang satu lebih unggul daripada yang lain, enggak. Itu kan cuma pembawaan kita masing-masing. Jadi disesuaikan dengan tempatnya. Begitu juga konsumen. Konsumen bukan artinya yang konsumen dominan itu bukan market yang hot gitu ya, yang nggak bisa dijuali. Enggak juga. Semuanya berpotensi yang sama. Seperti itu Mbak Hani. Gimana Mbak Hani, ada yang mau ditanggapi atau kurang jelas? Sudah Mbak Hani? Oke, nanti mungkin bisa dilanjut di chat lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas ya Mbak ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Ada Mbak Sinta dari CH Makwadir. Ini untuk Mbak Melati ya. Hai Mbak Melati, mau tanya gimana ya tips dan trik kalau kita mau storytelling. Kadang di pikiran itu banyak kata-kata, tapi pas mau nulis kok bingung pilihan katanya. Sebentar Mbak. Mbak, kok ini ya? Hilang. Nah, ini ada ya temanku dia kulakan, jadi ngambil barang ya Mbak, tapi iklannya sambil cerita, jadi peminatnya banyak. Aku pelajari cara jualnya, tapi kok rasanya kalau cerita curhat baru jualan itu ada rada bingung gitu, mau mulai terus pemilihan apa nih Mbak? Nah, pemilihan katanya juga nggak tahu karena saya tipe yang agak perfect kalau posting. Jadi kalau ada yang aneh sedikit kayak nggak pede. Gimana tuh Mbak Melati mensiasatinya? Storytelling ya. Kalau yang buku yang pernah saya baca itu ya, dari buku emak-emak apa sih? Operating emak-emak kayak gitu ya, operating emak-emak. Terus bagaimana misalnya kalau kita ini bingung untuk cerita untuk apa? Kalau yang menurut bukunya itu, kalau kita bingung tulis aja dulu Mbak, tulis dulu. Misalnya ketik aja kayak gitu, tulis aja ketik. Atau kita punya notes atau kita biasanya kan di HP ada notes kayak gitu. Gitu tulis aja kayak gitu, tulis aja. Kalau misalnya tulis apa yang kita rasakan dulu. Tulis apa yang kita rasakan dulu, misalnya apa ya tadi ya? Misalnya biasanya kan kalau mama tuh curcol. Kalau misalnya story selling ini kan ada curcolnya, nanti di itu tuh ada apanya ya? Ceritain misalnya ada di baliknya itu ada apa kayak gitu. Misalnya hari ini tuh saya masak misalnya. Oh ternyata ini saya kelupaan kayak gitu, terus rebus telurnya itu gosong misalnya kayak gitu. Telurnya itu gosong dan kemudian misalnya kita jualan produk apa ya? Kompor misalnya ya, kompor yang ada timernya misalnya kayak gitu. Itu bisa masuk tuh di situ di dalamnya ya, misalnya kita ketik aja dulu yang pengen kita rasakan kayak gitu. Nanti itu seiring jam terbang, saya tadi bilang seiring jam terbang, seiring apa itu pasti udah terlatih kayak gitu tuh bisa ini. Dan pengalaman saya biasanya dari storytelling kalau misalnya calon customer-nya atau mama tuh lebih berdampak kayak gitu, lebih nampol kayak gitu daripada kita nge-share spesifikasi produk atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngadat, kita bingung, kita nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nanti bisa kok kita edit, misalnya kita tulis dulu nih notes, misalnya sebelum kita posting di misalnya di media sosial. Mungkin kayak gitu. Boleh misalnya ada feedbacknya dari Mbak siapa tadi? Mbak Cinta.
Mbak Sinta dari Mak Wadir. Nah, Izin nambahkan boleh? Silakan, Mbak. Monggo, Ya, Mbak. jadi Mbak Sinta, saya coba melihat dari sisi psikologisnya gitu ya. Sebenarnya ketika kita menulis pertama kali jadilah diri sendiri, itu tips dari saya. Jadilah diri sendiri. Jadi Mbak Sinta nggak perlu membandingkan. Perfect itu kan kita yang membuat ya. Kita nggak perlu membandingkan kita dengan orang lain ya, kita yang punya keunikan tersendiri gitu ya. Wajah kita juga berbeda dengan ini, apalagi Rizky-nya dan cara gaya pun beda-beda. Jadi pertama kali itu jadilah diri sendiri, mengalir dengan keunikan kita sendiri. Jadi kalau kita terlalu perfect yang gimana-gimana, jadinya nanti nggak natural dan pembacanya pun jadi ngerasa kayak dibuat-buat gitu. Ya mengalir aja dengan gayanya kita. Terus mungkin tolong koreksi ya Mbak Melati ya. Ketika kita menulis caption jualan gitu ya, storytelling, itu kan juga harus dengan bahasa kita ya. Maksudnya sapaan kita kayak gimana, market kita kayak seperti apa. Misalkan market kita anak-anak remaja, ya kita gunakan bahasa anak remaja kayak gitu. Tapi kalau target kita adalah ibu guru misalkan, ya nggak begitu juga gitu kan. Kita harus menyesuaikan target market juga ya dalam pemilihan kata. Jadi itu juga harus diperhatikan tipsnya. Yang pertama kali ya tadi itu. Pertama jadi diri sendiri. Jadi nggak perlu saya itu harus seperti dia, tidak seperti itu, unik. Terus yang kedua kita juga harus tahu menggunakan bahasa, kita ini mau bicara dengan siapa, target market itu tuh siapa. Itu mungkin dari tambahan saya dari sisi psikologinya gitu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih Mbak Melati. Kita cukupkan 3 pertanyaan aja ya Mbak ya. Insya Allah 3 pertanyaan itu mewakili yang lainnya yang sering jadi unek-unek biasanya, termasuk saya pribadi. Gitu ya Mbak ya, nggak pedean memang, perlu dilatih. Nah, baiklah teman-teman Heksagonia semua, setelah kita menyimak sharing dari Mbak Santi dan juga Mbak Melati, ternyata ini saya ada beberapa ini ya. Kita itu ternyata penting banget di era digital ini, penting banget ya memahami karakter dan perilaku konsumen itu dalam penjualan ya, baik secara offline maupun online. Kita juga perlu untuk belajar tentang copywriting ya, membiasakan diri ya Mbak, istiqomah ya Mbak Melati ya. Harus konsisten, itu yang berat ya Allah. Itu kita gimana caranya bikin tulisan yang baik ya, sesuai dengan platform yang kita pakai, mau di IG, mau di Facebook, ternyata beda-beda ya, nggak bisa disamakan semuanya, karena penggunanya juga beda Mbak Melati ya, seperti itu. Jadi intinya harus konsisten dan terus mau mencoba, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita sudah di akhir acara ini teman-teman, di akhir sesi, di sharing session yang kedua CH3 Benar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk 2 pemateri kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Melati dan juga Mbak Santi yang sudah mau berbagi ilmu dan juga pengalamannya di dalam hal konsumen psikologi dan juga copywriting. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman Heksagonia yang hadir di siang hari ini. Jam-jam rawan ya teman-teman ya, rawan ngantuk, rawan anaknya rewel gitu ya, karena udah siang menjelang sore gini nih, riuh biasanya. Dan juga sebelum saya tutup, kita ada ini ya Mbak ya, kolaborasi dengan CH Tetangga, ada CH BGB yang akan menyampaikan PP project-nya, project passion-nya gitu ya, project passion CH-nya. Kita simak bersama-sama. Ada Mbak Hani ya Mbak ya? Dari Mbak Hani. Monggo Mbak Hani, saya persilahkan. Mbak Hani. Oh, ada yang minta foto bareng, Mbak Habibah.
Ada Mbak Hani. Monggo sebentar Mbak Habibah ya. Ya. Monggo Mbak Hani. Terpantau dari sudut kota virtual Hexagon City. Kondisi terkini co-host DGB yang turut berpartisipasi dalam parade Project Passion. Pihak passion apa sih yang sedang dilatihkan DGB Nia? Hai, saya Ratna Titi dari IP Jogja, biasa dipanggil Tiu, sedang belajar marketplace, khususnya adalah Halo, Assalamualaikum. Saya Gita Rusdiawati dari IP Tangerang Kota. Saya dari Kohorti TV. Saya akan mengasah tentang optimasi TikTok dan affiliate. Hai, saya Hani Hardianti dari IP Tasikmalaya. Passion yang akan diasah adalah optimasi web. Bergabung dengan DGB akan melatih passion optimasi marketplace khususnya Shopee. Hai, saya Fitra Lakunia dari Radio Malang Raya. Saat ini sedang melakukan passion optimasi sosial media Instagram. Hai, saya Fitri Wulandari dari IP Malang Raya. Passion yang akan saya latih yaitu web business. Hai, saya Rita Ramadhani dari IP Regional Kediri. Saya akan melatih passion saya terkait marketplace yaitu optimasi TikTok dan affiliate. Saya Ade berasal dari IP Jakarta. Passion yang akan saya asah adalah branding strategi. Saya dari Surabaya. Passion saya adalah optimasi. Bentuk proyek kami adalah e-book dan kami siap main bareng Hexagonia. Ibu Hani. Iya, Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Hardianti dari perwakilan DGB ingin menyampaikan sedikit informasi tentang project passion DGB, yaitu berupa e-book. Kami bersembilan dengan passion yang berbeda. Ada optimasi Instagram, optimasi TikTok, ada
apalagi ya, marketplace Shopee, web bisnis, dan optimasinya search engine. Hampir mirip dengan apa yang disarankan oleh Benar ya, jadi insya Allah saling melengkapi. Tapi mungkin ada beberapa tutorial yang bagi pemula gitu, jadi bisa apa ya istilahnya, bisa sambil praktek gitu. Mungkin itu. Iya, Masya Allah. Jadi kita saling ini ya Mbak ya, saling melengkapi. Kami yang ngisi online-nya dari DGB, yang e-book-nya. Jadi insya Allah teman-teman semua sampai akhir ya Mbak Hani ya, biar bisa dapat e-book-nya dari DGB ya Mbak ya. Betul. Nah, nanti insya Allah di akhir parade Project Passion CH3 Bener ini, teman-teman bisa isi feedback dan juga nanti bisa mendapatkan sertifikat ya. Bener ya Mbak ya, ada sertifikat. Dan juga ada e-book dari CHDGB ya. Sudah cukup Mbak Hani? Terima kasih ya Mbak Hani. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dan akhirnya kita sudah hari ini sudah cukup sampai ini ya teman-teman ya. Ditutup dari sharing PP-nya dari DGB gitu. Jadi kita kolaborasi. Insya Allah semuanya akan saling melengkapi ya teman-teman ya. Itu akhir kata, saya terima kasih banyak untuk waktunya dan juga perhatiannya. Iya Mbak? Oh iya, foto bareng sampai lupa. Biasanya di awal, ini di akhir ya. Oke, boleh yang bersedia untuk buka cam-nya, boleh dibuka. Kita siap-siap untuk foto dulu, foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Dia? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Santi dan Mbak Melati sekali lagi atas ilmunya. Jangan lupa, insya Allah 2 pekan lagi kita akan bertemu di materi selanjutnya ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Meli, insya Allah. Seperti itu, saya mohon maaf kalau ada yang kurang ya, salah kata-kata atau sikap ya. Saya mohon maaf, terima kasih. Sekian dari kami, semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi ya teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Linda. Terima kasih Nadia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizky ya. Terima kasih, Mbak Hani. Waalaikumsalam.